Selamat malam teman-teman semua. Tadi saya kok justru terkutik ada satu pertanyaan dari temen subscriber via WA, tapi tak cari nggak ketemu. Cuma saya masih ingat pertanyaannya. Oh iya teman, jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, dan jangan lupa untuk di share atau di like biar nanti apa yang saya coba berbagi ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Pertanyaannya simple, cuma cukup menggelitik. Jadi kalau saya main ada speaker, misal dalam satu box itu bikin 10 in. Bentar, bikin gambar boxnya dulu. Misal gini, ini 10 in satu, terus sama sini Twitter. Anggap aja ini anggap aja ini 10 in, terus yang sini Twitter. Koneksi dari ini 10 in-nya ini sini nanti ada di dalam box ini ada cross pasif. Misal gini, ini cross pasif pasif. Nah, biasanya misal ini dari, kalau minusnya terserah sih, biasanya ada tulisannya di sini. Terus anggap aja ini dari Twitternya, ini dari 10 in. Biasanya di sini ada sudah ada tempatnya kalau di cross pasif. Misal yang ini untuk 10 in-nya, terus ini untuk Twitternya, jadi Twitter cross pasifnya ini sudah ada tempatnya di sini. Ini ke tempat Speakon. Ini tempat
Speakon. Jadi ini sudah terhubung ke tempat speakonnya. Yang ditanyakan kalau pakai sistem seperti ini, kalau di sini ada crossover analog, terus ada outputnya, misal gini, misal ini ya, hanya untuk gambaran saja. Terus sini, biasanya misal ini anggap aja high, sini mid, sini low. Nggak jelas ya, tak ganti ya, high biar lebih jelas, mid, low, ini high, ini mid, ini low. Nah, tadi yang ditanyakan ini dari kabel dari speaker line tray ini harus kemana? Harus ke high atau di mid? Jadi masih ke basic ini ya, kembali ke basic lagi bahasannya. Kalau ini tanpa low, maksudnya konstruksinya adalah, tapi kalau lihat ini dari 10 in mestinya ada 15 nantinya. Jadi kalau disusun gini, bentar, misal ini sub, ini low, baru ini mid high-nya. Anggap aja gini, misal ini kalau pakai 10 in ya, jadi ini sub, ini sub, apa aja ini low, biasanya pakai 15 in, baru yang atasnya ini mid high, ini mid high. Nah, yang ini 10 plus Twitter, ini juga 10 plus Twitter. Jadi kalau komposisinya seperti ini bisa dibilang berarti main sebenarnya 4W, cuma karena untuk line array-nya ini
Untuk lendernya ini lender ini sudah cross pasif, bisa dibilang ini sudah dijadikan satu W karena crossnya sudah di sini, crossnya di cross pasif ini. Nah, koneksi subnya berarti nanti ambil dari sini, terus untuk midnya ini ke low, sedang high-nya ini ke mid high. Ini kalau satu crossover dipakai kanan kiri atau LR. Jadi yang ini itu larinya ke sini. Nah, detailnya nanti kan kondisional. Jadi kalau ini 10 in responnya bisa sampai 100 atau di bawah 100 sedikit, misal di 90 atau 80, mungkin nggak pakai ini, kan berarti 2 kali ini 2 kali 3W. Jadi yang bagian sini itu sudah high mid low 3W, ini juga 3W, cuma untuk high midnya itu sudah di cross pasif sini, di sini ini. Untuk detailnya kembali lagi ke, coba cek ke sini. Ini tadi saya sudah browsing, coba yang lebih detail. Nah, kita lihat sama-sama di sini ada tombol mau stereo 3W atau 2W, berarti inputnya sendiri-sendiri antara channel 1 sama channel 2 LR. Sedangkan begitu dibikin stereo, jalan 2 jalan L dan R 1 sama 2, kita punya pilihan mau 3W atau 2W. Switchnya lagi kita main di ini channel 2 mau dibikin 3W atau 2W, ini juga channel 1 mau dibikin 3W atau 2W. Atau kalau mau subnya disendirikan, jadi subnya nggak ikut LR, ada mode misal nih stereo 3W yang sebelah untuk lendere, yang sebelahnya untuk sub, diambil low nya saja. Cuma itu bukan berarti kalau saya bilang bukan 4W tapi 3W plus sub. Karena apa? Karena nanti titik frekuensinya cross point-nya nanti overlap. Jadi di saat overlap, kalau saya yang bilang, setahu saya biar bisa dipahami adalah 3W plus sub. Kalau 4W berarti ada titik pemotongannya. Coba kembali ke tadi. Nah, ke sini lagi. Nah, ini tanggap sudah tahu ya. Jadi kalau ini lendere sudah cross pasif, berarti saya sudah punya titik potong, lainnya langsung sini saja.
nanti berbagi sama midnya, nanti frekuensinya diturunkan karena frekuensi bisa diturunkan sampai batas. Aduh, kembali lagi aja, nanti takutnya ada yang kurang mengerti. Bentar. Ini ring 3W, ring 3W. Tinggal lihat fisiknya saja. Nah, ini coba dilihat sebelah aja ya, biar gambarnya besar. Lumayan, ini sudah terlihat. Jadi di saat main 3W ada low, ada mid, ada high. Titik potong antara mid sama high di sini nih frekuensinya. Nah, tadi kalau high ini dipakai output untuk line array yang sudah 2W tapi pakai cross pasif, ya dilihat aja 10 in-nya nanti turun sampai kuat sampai berapa. Untuk di range ini, di cross range ini bisa sampai 190. Nah, anggap aja nanti 190, berarti 190 ke bawah itu punya 15 in. Misal 190 ini nanti diarahkan misal 15 in nya sampai 80, sampai sini, sampai ini. Nah, otomatis nanti untuk di 80 ke bawah itu punyanya low. Jadi 80 ke bawah. Kalau mungkin volumenya kurang atas atau kurang tinggi frekuensinya, bisa dinaikkan jadi 100 atau 100 lebih sedikit lah. Cuma yang jelas sebenarnya untuk istilah low, mid, high ini untuk tanda saja, selebihnya kita harus paham betul soal pembagian frekuensi ini, mau dipakai ring berapa sampai berapa yang baku itu. Terus saya lupa tadi mau bilang apa ya. Tadi sudah ini, intinya seperti itu tadi. Jadi sistemnya itu mau berapa W, tinggal switchnya di cross tadi disesuaikan. Jadi kalau switchnya nanti disesuaikan sesuai kebutuhan, akan ketemu. Kita kembalikan lagi di sini. Sabar ya. Nah, ini karena ini manajemen lumayan mahal, ada delaynya. Jadi bukan DLMS saja yang ada delaynya, ini ada delaynya sampai 10 milisecond. Ini sampai 10 milisecond. Tapi harganya mahal. Oke, turun lagi. Bentar, mumpung ingat tak singgung lagi. Bentar. Biasanya untuk
sistem crossnya itu, titik potongnya itu, nah menyertakan filternya pakai apa. Ini filternya pakai LR atau link switch relay, slope-nya 24 per oktav. Jadi ini beda-beda ya teman-teman. Kalau beli cross analog, jangan dikira nggak ada filternya, satuannya, slope-nya berapa atau tipenya, tapi mereka mencantumkan ini. Dari mana kita tahu ya? Kalau beli cross analog jangan dibuang. Ini aktanya dari crossnya harus dipelajari. Crossnya pakai, filternya pakai apa, slope-nya berapa dia bisa ngatur frekuensinya, di sini sudah ada semua. Terus untuk impedasi 20 kilo maksimal levelnya, jadi dia akan mampu menerima maksimum level plus 21, atau gainnya itu kondisi off sampai gain mentok levelnya itu adalah plus 6. Kalau dia dikasih inputan di atas 21 dBu ini, kalau dia dikasih inputan lebih dari plus 21 dBu maka akan pecah. Tapi selama dari mixer masuk ke cross analog ini masih di bawah 21 dBu, maka suaranya akan tetap utuh. Itu temen, jadi kalau beli barang dipelajari dulu. Mungkin yang paham untuk rakit-merakit melihat ini juga akan lebih paham lagi. Jadi processingnya seperti apa, dari input masuk ke ini ada filter, ada imbalan, masuk filter ini 18 dB per oktav. Ini apa? Ini filter bisa kalau di mixer biasanya low cut, jadi dipotong di 20 Hz, potongnya 18 dB per oktav, masuk penguatan lagi. Ini bisa dipelajari. Kalau yang sudah biasa rakit-merakit dengan melihat ini jauh lebih paham. Jadi letaknya switch di mana, letaknya cross point di mana. Oh, delay di sini posisinya. Tadi setelah pemotongan cross point baru di delay, nanti akan paham. Sekilas itu. Dan yang sekarang yang saya tekankan, nah ini lagi, ini sangat sepele tapi kadang-kadang teman-teman nggak sampai detail. Begitu kita melihat unit di belakang sebelum colok ini cek SLR nya, coba dilihat dulu ini. Nah ini fungsinya masing-masing pin 2 positif, pin 3 negatif, pin 1 sasis atau ground. Karena apa? Tidak selamanya pin 2 ini positif. Kalau di produk-produk tertentu seperti GSC, Crash Audio, itu ada powernya itu positifnya itu di 3. Apa mereka salah? Enggak, karena mereka menyantumkan. Jadi kalau pakai power, pakai aksesoris atau pakai crossover, kalau kita belum, itu bukan punya kita sendiri ya, kalau kita mau setting punya orang, lihat dulu, dipelajari dulu. Pinnya standar pakai 2 positifnya atau pakai 3, terus kabelnya ada yang terbalik atau enggak, terus sistemnya ini balan ponda, terus arah switchnya ini, switch ini sudah bener apa belum, kita mau bikin sistem berapa W.
mau 2W, 3W, 4W atau 5W. Nah, switchnya sesuaikan dulu. Setelah itu powernya mau dicolok kemana sesuai kebutuhan W ini. Jadi nanti nggak gimana ya, nggak bingung lagi lah. Ini instalasi dasar dulu. Selama memahami ini, insya Allah nanti masih aman. Kalau nggak paham ya harus belajar. Karena ini teknologi, saya lebih suka berangkat dari basic dulu, dari hal yang sederhana. Ini pondasi dipelajari dulu, begitu paham nanti baru improve. Oh, ini saya mau bikin masing-masing 2W, yang atasnya katakanlah sudah aktif, misal pakai Uber HA400, bawahnya SAP. Oh, berarti kalau pakai cross ini bikin stereo 2W. Ini 2W berarti yang terpakai adalah high sama low. Nanti midnya nggak fungsi. Itu semua sudah ada nanti petunjuknya. Jangan bosan-bosan membaca. Mau bikin stereo 3W, oh berarti ini fungsi semua, high, mid, low, fungsi semua. Tapi begitu nanti mono 4W, sakarnya katakanlah ke sini. Nah, nanti akan ada lagi petunjuk bahwa 4W berarti ini. Yang ada 4W ini sini. Bentar, tak geser ke sini. Cari 4W-nya yang mana. Mono 4W. Ini sub out, ini mid. Ini kosong. Berarti ini low. Berarti sub, mid, low, high, mid. 1, 2, 3, 4. Kalau mau 5W, sakarnya ke sini. Kalau ini tetap di in 1 ya. Nah, 5W sub mid. Bentar. 5W. Ini tadi yang 3W, bawahnya yang tadi ini kan ada petunjuknya. Di saat paling atas ini berarti untuk 3W paling atas sendiri, high out, mid out, low out. Begitu pakai 2W berarti high-nya ini tidak fungsi, tapi yang fungsi adalah low. Bentar, 2W low, ini demo berarti kosong. Oh, high sama low ini kosong. Jadi yang ini kosong, yang dipakai high sama low. Ini kalau 2W. Jangan sesuai ada umid ini kosong, nggak dipakai. Terus di saat main 4W, sakarnya ke sini. Posisi saklar ini kalau ini ditekan saklar yang ini, karena kalau ini dilepas berarti main stereo. Kalau main 4W berarti ini di tombol switchnya. Terus outputnya adalah high output, 5W high mid out, low out, high mid low, 1 2 3. Sini ada dipakai sub out sama mid out, itu berarti 5. 1 2 3 4 5 yang nggak dipakai cuma ini. Kalau 5W, kalau 4W bentar. 4W. Oh, 4W midnya ini nggak dipakai. Berarti 1 2 3
4 dicek aja nanti kalau kondisi 4W dikasih input di input 1, maka yang bunyi nanti kalau yang nggak dipakai mesti nggak bunyi, tapi yang bunyi nanti yang dipakai. Intinya banyak-banyaknya membaca sesuai petunjuk biar tidak bingung. Jadi kembali lagi banyaklah membaca sesuai petunjuk. Kalau beli barang ini petunjuk user manual ini jangan dibuang sebelum Anda hafal harus bagaimana. Monomaster channel 1, W ini mid atau high mid. Berarti ini yang ini tidak fungsi, yang fungsi ini fungsinya motong dari mid ke high mid. Untuk yang sini 5W bentar. High mid loh 5W nak nyoba langsung ya, tapi saya unitnya nggak punya ya, saya tidak punya unit analog. Atau barangkali nanti kalau ada unitnya untuk praktek bisa dipraktekkan lebih jelas biar nggak bingung. Soal ini untuk yang 4W sama 5W agak bingung petunjuknya. Ini sub, ini kalau 5W berarti ini frekuensi ini dipakai untuk sub sama low. Yang jelas teman-teman harus digambar dulu sistemnya mau berapa W. New. Jadi nanti dari sekian ini kalau 4W kalau 5W berarti dipotong jadi 5. 1 2 1 2. Nah, dari anggap ini 20 Hz sampai sini 20 kHz. Titik potongnya terserah kemampuan dari masing-masing teman-teman, speakernya mampunya seberapa. Jadi gini, oh iya ini berarti 5W. Tadi yang saya bilang bedanya misal 3W plus sub sama 4W, tak buang aja dulu ini, enggak suka sih, masih bisa deh. Misal ini terus kalau 4W berarti ini dibagi 4. Terus ada lagi yang
ini 3W 3W plus sub 1 2 3. Nah, jadi kalau ini bentar biar ini berarti 5W, yang ini anggap saja 4W, yang ini 3W plus sub. Nah, nanti kelihatan bedanya. Jadi kalau 4W titik potongnya ya di sini tetap. Kalau yang 3W plus sub ini anggap aja untuk low nya segini, ini mid, ini high. Nah, untuk subnya ini tidak pada titik potong, jadi biasanya overlap. Tak pertebal ya biar beda. Untuk subnya ini jadi ini high, ini mid, ini low, ini sub, ini sub, ini low, ini mid, ini high, ini high, ini high mid, ini mid, ini low, ini sub. Mungkin butuh satu lagi untuk 4W plus sub. Berarti bedanya di sini, nih. Nah, yang ini tetap. Nah, ini low-nya turun sampai sini, subnya naik, nah turunnya di sini, jadi ada overlap. Ini 4W plus sub. Jadi ini sub, ini low, ini mid, ini high mid, ini high. Jadi misalnya di 4W ini, misal subnya anggap aja misal 30 sampai 90.
Jadi low nya ini 90 sampai anggap aja 250. Kalau di overlap ini low nya bisa sampai misal low nya 50, terlalu rendah ya, 60 aja lah, 60 sampai 250. Terus untuk subnya itu 30 sampai misal nih 90. Yes. Nah, jadi antara ini 90 sampai 60 ini numpuk, frekuensinya numpuk, jadi subnya numpuk ke low. Itu kalau saya memahaminya 3W plus sub. Jadi plus itu maksudnya overlap. Tapi kalau 4W itu enggak overlap. Ada titik perpotongan di sini. Nanti yang 5W sama 4W per sub sama. Sini, cuma nanti pencacahannya frekuensi lebih banyak. Saya kira itu teman sekedar menjawab pertanyaan tadi temen yang tanya, tapi sempat tak cari kok nggak ketemu. Mudah-mudahan bermanfaat atau mungkin tambah bingung. Kalau bingung lebih enak praktek ada unitnya. Jadi ayo main 2 kali 2W, coba dibunyikan. Oh, tidak potongnya di sini. Oh, ayo main 2 kali 3W, dicoba. Ada unitnya di gudang, santai. Tapi nanti mudah dimahami kalau ada unitnya. Terima kasih teman, mudah-mudahan sangat membantu, dapat membantu. Kalau ada yang kurang benar tolong dikoreksi, karena saya hanya berusaha berbicara seperti yang saya ngerti sampai saat ini, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih ada yang belum tahu, karena terbukti tadi ada yang tanya via WA, cuma tak cari karena banyaknya WA yang masuk nggak ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.